Waktu kita singkat, saya mulai saja ya. Izin untuk share screen. Oke, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara pagi ini. Seperti biasa, kalau kita ada waktu nanti di akhir, mungkin 5 menit atau 7 menit, sampai 10 menit mungkin kita bisa gunakan waktu untuk diskusi tanya jawab. Saya berharap perhatian saudara terfokus karena saya mungkin bicara agak cepat tapi tidak terlalu cepat ya supaya at least bisa nangkep pesannya ya. Kita masuk hari ini di huruf S dari seri Restore ya. Strengthen your stress response. Perkuat respon terhadap stres. Tema ini penting karena kita tidak bisa menghindari stres. Dan Anda dan saya itu hadapi setiap hari. Ah, dan itu kita tidak bisa pungkiri. Tetapi kita bisa melatih cara kita merespon terhadap semua trigger stres yang ada dalam perjalanan hidup kita. Dan ketika respon kita dikuatkan untuk menghadapi stres tersebut, hidup kita bisa berubah. Pikiran jadi lebih jernih, iman kita semakin kokoh dan tubuh kita lebih sehat. Ini asosiasinya luas. Jadi jangan pikir bahwa peristiwa yang terjadi setiap hari yang membuat Anda stres itu selalu membuat Anda apa namanya memiliki dampak negatif ya. Harusnya kita bersyukur kalau stres itu Tuhan izinkan karena itu akan melatih cara kita merespon. Nah, itulah sebabnya pagi ini saya ingin bagikan ya. Banyaklah indikasi-indikasi stres ya. Eh, Mulai dari bangun pagi buru-buru, terus ada yang tertinggal ya. Mulailah itu. Jadi eh, orang punya tindakan, orang punya perilaku, kata-kata orang dan lain sebagainya. Banyak hal yang mungkin di pikiran Anda tuh Anda bisa bikin listing banyak sekali. Tapi Anda harus develop persepsi ini. Stres itu bukan musuh. Itu hanya sinyal tubuh dan jiwa yang seperti bicara sama Anda dan saya. Latih eh, tubuh Anda dan respon Anda. Ini kesempatan Anda untuk merespon dengan bijaksana dan berlatih untuk memperkembang semua areal tubuh Anda, mulai dari pikiran, fisiologis, ya sampai ke perilaku. Karena begitu cara Allah mendesain otak kita. Belum semua orang paham lah, orang pikir ya otaknya cuma begitulah baginya. Tapi jangan lupa, cara kita merespon adalah cara kita memberikan signal kepada otak kita untuk menolong kita. Jadi kayak umpan balik supaya respon kita itu kayak gimana nantinya. Ya, jadi stres datang itu bukan untuk menghancurkan Anda. Jangan bilang, oh, jangan kau bikin saya stres. Tidak. Justru pertanyaan eh, kita secara pribadi, apakah kondisi dan peristiwa ini menolong saya bertumbuh dan berkembang jadi lebih dewasa dan lebih bijak. Jadi, stres itu bukan untuk menghancurkan, tapi dia membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bergantung kepada Tuhan. Yang terakhir ini yang penting, saya perlu arahkan. Siapapun Anda, dalam konteks agama apapun Anda, ras Anda dari manapun, kita semua akan menghadapi stres, tapi cara kita merespon akan menentukan siapa kita dalam perilaku kita. Dalam perspektif neuroscience, ilmu otak, ini memberikan gambaran lengkap tentang apa yang terjadi ketika stres muncul. Ini kan tidak semua orang tahu, makanya saya kasih gambaran lah sedikit ya. Harvard Medical School itu menulis eh, stress response itu body's way of protecting you. Jadi saya langsung terjemahkan lah ya. Respon stres itu adalah cara tubuh melindungi Anda. Jadi sudah bisa paham ya di kalimat ini. Respon stres adalah cara tubuh melindungi Anda dalam keadaan darurat in emergency itu dapat menyelamatkan hidup Anda.
kalau respon Anda positif dan bijak. Tapi stres kronis itu menekan sistem imun Anda, kekebalan tubuh, lalu mengganggu sistem pencernaan dan reproduksi. Ya, makanya mungkin banyak yang tidak sadar, yang khususnya ibu-ibu yang mungkin lama baru hamil. Kadang-kadang mesti dideteksi itu dia lagi stres apa tidak, ya karena ini adalah indikasi bahwa dia mungkin lebih banyak stres dalam rumah tangganya. Ini juga meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Jangan lupa, stres ini juga pengaruhnya lumayan besar ke resiko jantung sama stroke. Ini juga mempercepat proses penuaan, aging proses. Ya, bukan berarti kita ambil kesimpulan mereka yang cepat sekali tua itu selalu stres ya. Tapi karena presentase penelitiannya menunjukkan hal tersebut, jadi kesimpulan banyaknya itu ya mereka yang stres itu mungkin biasanya cepat tua ya. Jadi stres ada dua itu. Stres akut bisa membantu kita fokus dan cepat merespon. Kronisnya dia merusak sistem imun, pencernaan, hormon, jantung, bahkan mempercepat penuaan ya, eh, tubuh, bahkan otak, bahkan wajah. Tapi ada kabar baik, makanya kita perlu latih ulang. Jadi otak itu neuroplasticity yang bisa fleksibel dan adaptable. Jadi eh, jalur kecemasan itu bisa dilemahkan, ketenangan bisa diperkuat, pikiran yang dilatih secara rohani dan mental membentuk ulang struktur otak kita. Nah, ini di gambar sebelah kanan saya mau jelaskan ya supaya at least Anda bisa paham secara singkat ya. Gambar ini menunjukkan bahwa otak Anda itu bekerja ketika berada pada kondisi stres yang sehat. Bukan stres yang menghancurkan ya, tapi stres yang terkelola, terarah, lalu diperkuat ya. Jadi ketika Anda waspada, lalu merasakan aman dan tertarik, otak itu berada pada zona optimal untuk merespons stres tapi dengan sehat. Mereka bilang, orang psikolog itu bilang ini zona hijau dalam neuroscience dan psikologi. Jadi kalau Anda perhatikan yang prefrontal cortex yang biru ini, lihat kursor saya, yang biru, ini adalah pusat pengendalian diri, pengambilan keputusan, ketenangan, pemikiran logis, dan regulasi emosi. Anda lihat tanda panahnya itu ke basal ganglia, lalu ke batang otak, lalu ke amigdala. Ya, jadi perhatikan, ini berarti prefrontal cortex itu memanage Anda punya perilaku, pikiran, dan emosi. Ya, dari atas ke bawah, Anda lihat tanda panahnya. Kalau Anda punya PVC semakin kuat, semakin stabil Anda punya respon terhadap stres. Kalau ininya kuat, yang biru. Ya, kan kita sudah singgung sedikit kemarin tentang amigdala. Kalau kondisi stresnya sehat, PVC-nya diperkuat, itu Anda sedang dalam kondisi aman meskipun Anda sedang hadapi stres. Dan saat Anda hadapi stres, Anda terus berdoa. Lalu ambil nafas panjang, kemudian bersyukur, gantinya ngomel-ngomel atau marah-marah. Kemudian menenangkan diri, ya. Lalu mengingat janji Tuhan. Ini proses ini tidak semua orang bisa, makanya perlu dilatih. Kita punya pengambilan keputusan harus berdasarkan analogi, pemikiran logis, dan juga prospek eh, manfaat ke depannya. Makanya kenapa neuroscientist bilang, semua aktivitas spiritual yang rohani, entah Anda agama Buddha kah, Kongfucu, Katolik, Protestan, Kristen, bahkan Muslim, itu yang berbau spiritual itu tidak ada hubungan dengan agama tapi menghubungkan dengan esensi ilahi sang pencipta dengan cara apapun. Otak itu nggak kenal Anda tuh agama Advent, agama Kristen, agama Buddha, enggak. Tapi semua yang berbau rohani kayak meditasi, doa, lalu bersyukur, menenangkan diri saat stres, itu apalagi bilangnya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara apapun, itu memperkuat Anda punya PVC. Lalu ini yang pink di bawah ini amigdala, ini adalah pusat ketakutan, stres akut, ancaman, reaksi impulsif, ya. Jadi kalau Anda perhatikan lihat di bawah itu ada alpha 2A.
ini melemahkan reaksi ketakutan berlebihan. Ya, kalau PVC-nya kuat. Jadi dia tanda panah biru ini langsung efek ke amigdala, ya. Kemudian amigdala bisa jadi tenang kalau ini lebih dominan. Tapi kalau ini lemah, amigdala nanti akan ambil alih. Ya, itu yang kita tidak inginkan. Anda bisa panik, cemas, overthinking, lalu marah, reaksi emosional, tidak bisa berpikir jernih. Artinya setiap kali Anda bertindak karena insting mungkin seperti hewan gitu. Pokoknya reaksi cepat, baru menyesal kemudian kan. Itu karena tidak berpikir jernih. Dalam kondisi spiritual, dalam konteks spiritual, kecemasan itu menguasai ketika pusat pengendalian diri kita tidak ditopang oleh iman, entah apapun agama Anda. Ya, lalu Anda lihat LC ini di bagian tengah di bawah batang. Ini menghasilkan ada NA atau neuropinefrin sama dopamin, ada DA di bawah situ. Ini tuh ada sistem alarm otak yang mengatakan alpha 2A itu reducing the tonic firing of the LC. Jadi otomatis dia menenangkan alarm otak. Ketika Anda berada dalam kondisi aman, fokus, tenang, dan ini menjelaskan pentingnya saat Anda menghadapi stres, doa dalam hati, ya, ibadah itu juga perlu, tarik nafas dalam itu perlu, apalagi meditasi Alkitab, ya, secara ilmiah. Anda tidak lihat ini di dalam otak, tapi beginilah yang diteliti saat kita bereaksi seperti begitu, doa, ya, ya, tenangkan diri, baru berpikir jernih, baru ambil keputusan untuk bertindak secara positif. Jadi ini kayak sirene yang memberitahu kita kapan harus waspada. Kalau batang ini aktif, yang di bawah NA sama DA, kita biasanya mudah panik. Tapi kalau menjaga keseimbangannya, kita bisa waspada dan tetap tenang. Nah, ini ada gambar, saudara-saudara, tentang mode fight or flight. Warna merah itu sebagai simbol aktivasi yang berpengaruh terhadap jantung, ya, nadi cepat, pupil melebar. Biasa kalau orang kalau marah, Anda pasti bisa lihat tuh kelopak matanya. Jalur saraf yang aktif saat stres atau ancaman. Sementara ini kan ada dua gambaran ya. Ada mode rest dengan digest, warna biru sebagai simbol ketenangan. Efeknya jantung melambat. Nah, Anda yang menentukan ini, reaksi Anda, respon Anda. Pencernaan berfungsi dengan baik, kemudian tubuh memulihkan diri. Apalagi kalau Anda lagi berdoa dan bernafas dalam serta meditasi Alkitab. Ya, dalam konseling Kristen itu ada 3 poin penting yang perlu diaktifasi selalu dan dilakukan selalu. Ya, ucapan syukur itu mengubah cara otak menafsirkan ancaman. Ya, pengampunan ini mengurangi beban mental dan menurunkan hormon stres. Jadi mereka yang sulit mengampuni diingatkan lagi nih, kepercayaan pada kedaulatan Allah, bukan kedaulatan apa yang Anda sedang alami. Jadi jangan itu lebih dominan, tapi mutlak harus percaya kepada Tuhan. Ini akan memberikan Anda ketenangan yang nggak bisa ditawarkan oleh dunia. Ya, Carl Lewis itu pernah bilang eh, Allah itu berbicara kepada kita lewat hati nurani, ya. Tetapi saat Anda mengalami penderitaan, tekanan dan lain sebagainya, dianiaya, justru dia berteriak lebih keras. Jadi seperti menggunakan megafon. Ya, kenapa? Karena stres itu bukan tanda Allah menjauh, tetapi sering sekali itu adalah sinyal Allah sedang berbicara lebih lebih keras kepada Anda. Dengan iman, stres itu bukan lagi ancaman, tetapi undangan untuk berpetualang terhadap membina hubungan dengan Tuhan jadi lebih dekat. Karena banyak orang yang jadi menjauh kalau lagi stres. Oke, eh, di Ministry of Healing, Ellen White bilang, kesedihan, cemas, tidak puas, rasa bersalah,
ini melemahkan gaya hidup dalam tubuh Anda. Ini totally true secara sains, ya. Ke- Kesedihan, kecemasan, tidak puas, rasa bersalah semuanya melemahkan gaya hidup dalam tubuh. Tapi bukan berarti Anda secara normal tidak bisa sedih, tidak bisa cemas, dan tidak bisa tidak puas atau tidak merasa bersalah. Yang tadi saya mau ingatkan adalah cara kita merespon setelah kita mengalami ini harus bijak. Kitalah yang kontrol. Saat sedih, apa yang harus dilakukan? Kayak yang tadi, berdoa, ambil nafas, dan lain sebagainya. Kalau cemas, bagaimana? Cara yang sama. Saat Anda sedang tidak puas, cara yang sama. Berdoa. Jadi proses teknik itu harus dilakukan setiap kali semua indikator stres ini lagi menyerang Anda. Ya. Kemudian, dia menegaskan lagi, pikiran yang bersyukur dan semangat yang ceria itu obat alami yang menguatkan jiwa dan tubuh. Beliau sudah bilang, saintis sudah membuktikan dalam penelitiannya berkaitan dengan efek ke dampak organ tubuh kita. Jadi, respon kita terhadap stres itu bukan hanya secara mental mengganggu, tapi secara spiritual dia bisa membentuk kita punya kerohanian. Inilah ayat-ayat yang saya bisa berikan kepada saudara, boleh dihafal. Dan karena ini direkam, jadi Anda mungkin bisa lihat. Ada Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Sudah sering baca kan? Ya, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Kemudian damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Serahkan kekhawatiranmu. Jangan takut, aku menyertaiku. Mari semua yang letih. Ini kan cuma tawaran untuk datang. Cara kita menyikapi itu mendekat kepada Allah lalu minta pertolongan. Bukan mengandalkan kita punya apa? Kita punya amigdala. Jadi dari diri dan ego kita bereaksi dan merespon terhadap stres. Berbahaya itu nanti, ya. Saya tutup. Ini jurnal bersyukur. Anda boleh tulis minimal 3 hal kecil setiap hari yang menunjukkan bahwa Allah mengasihi Anda. Bukan orang lain punya sikap, orang lain punya perilaku, dan apa yang dilakukan orang terhadap Anda supaya membuat Anda stres. Kenapa? Saya katakan minimal 3. Penelitian sudah membuktikan kalau Anda punya kebiasaan hal ini, 3 saja Anda ingat lalu tulis. Ini mengurangi kecemasan sampai 27%, lalu meningkatkan optimisme hidup Anda, lalu memperkuat area otak khusus untuk resilience. Ya, Anda bisa bayangkan. Jadi, ya, begitulah Anda dan saya harus menguatkan cara Anda merespon terhadap stres. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Semoga Tuhan memberkati. Kita masih ada waktu. Terima kasih Pendeta. Apakah ada dari sahabat doa yang memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pastor? Silahkan. Sahabat doa boleh unmute. Silahkan Ibu. Selamat pagi Pak Pendeta. Eh, saya Lagi. saat ini memang sedang sangat-sangat stres karena sudah setahun ini anak saya ini sakit. Jadi dokter suruh turunkan berat badan, dia sudah turunkan sampai 9 kilo. Tetapi penyakitnya ini sembuh hanya 2 hari, kemudian demam, kambuh lagi, sampai tidak bisa berjalan. Sampai saya ingat bahwa dalam doa didoakan setiap setiap saya terbangun, saya pikir saya doa. Setiap pagi saya doa. Dan semuanya itu saya saya berpikir bukan bukan kelakuan saya yang buat Tuhan menyembuhkan, bukan, tetapi penyerahan itu. Tetapi ketika saya sudah berdoa, ketika saya sudah melakukan, tapi keraguan itu ketika saya lihat dia mengerang kesakitan, saya berpikir Tuhan, kau cuma mempercayakan anak satu bagi saya. Usianya sudah 33 tahun. Tapi betapa Tuhan sampai dia tidak bisa bekerja oleh karena sakit. Jadi stres itu
bagaimana ya pendeta, sudah didoakan, sudah ini, tapi stres itu nggak bisa dihilangkan. Bagaimana saya supaya bisa happy walaupun mungkin kondisinya seperti ini, begitu pendeta. Oke. Baik, terima kasih. Boleh saya langsung jawab ya, Ibu. Ini memang beban lah kita sebagai orang tua kalau melihat kondisi seseorang saat menderita. Tapi jangan lupa cara pandang kita terhadap kondisi penyakit itu juga bukan cuman orang yang bersangkutan yang akan tetap menderita secara konsisten, tapi kita yang melihat itu bisa juga memiliki dampak negatif. Saya anjurkan cara pandang itu dirubah. Karena saat kita melihat, kita tidak bisa merubah itu hanya dengan doa. Saya perlu jelaskan ini karena biasanya kan orang berpikir hanya bergantung, oke, saya udah berdoa nih, pasti nanti Tuhan yang. Jangan lupa, doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, tetapi saat kita berdoa, bagaimana respon kita terhadap doa itu akan juga memberikan dampak bagi jawaban yang kita ingin dapatkan dari Tuhan. Contoh sederhana, dokter sudah kasih obat, tapi ini saya tidak tahu kondisinya nih, apakah dia sedang terbaring atau apa, dan tertidur saja, tidak ada pergerakan dan lain sebagainya. Karena jangan lupa, obat tidak akan bereaksi positif kalau yang bersangkutan tidak merespon berdasarkan chemical reactions dari obat tersebut. Jadi mungkin jangan berbaring, jangan tidur aja, dia harus banyak aktif berbicara supaya bagian otak di bagian bahasanya tetap aktif. Kemudian harus dihimbau juga sama yang bersangkutan untuk mencoba memaksakan diri untuk gembira. Kasihlah nonton-nonton film yang lucu, video lucu, supaya terpancing dia punya apa? Dia punya secara khusus kan ada 4 hormon kebahagiaan. Salah satu yang menghasilkan natural pain relief adalah endorfin. Kalau dia ketawa, dia bahagia, dia tertawa karena lucu dan lain sebagainya, endorfin itu akan lebih banyak dihasilkan. Ini dari kata morfin ya, apa namanya, obat pengurang rasa sakit. Tapi secara alami kita bisa produksi kalau kita happy, tertawa, terpingkal-pingkal, endorfin ini nanti akan muncul, lalu dia akan mengurangi rasa sakit. Waktu dia mengurangi rasa sakit, itu akan membantu ada beberapa organ vital yang mungkin terpengaruh karena penyakitnya. Jadi bisa kayak regenerasi. Dan itu kan diset dari pikiran, Bu. Jadi kalau dia diarahkan untuk berpikir ke arah sana, jangan lupa Amsal 23 ayat 7 bilang, What is the man think, so is he. Apa yang dipikirkan manusia, jadilah dia demikian. Jadi cara anak tersebut berpikir juga akan menentukan proses pemulihannya. Jadi cobalah bagaimana caranya untuk memancing, buat percakapan untuk mengaktifasi dia supaya tidak terfokus pada penderitaan penyakitnya. Ibu juga jangan terpengaruh, ya, supaya lakukan apa yang bisa dilakukan selain doa, karena doa dan bekerja itu satu paket. Kita tidak berdoa lalu tinggal tunggu Tuhan mau buat apa kek dan lain sebagainya. Kita ada bagian yang harus kita lakukan. Kita sangat terberkati, kita merasa terberkati